Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Koto dengan NIM 19059142 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan konsep lingkup manajemen risiko, yang meliputi pengertian dari manajemen risiko, klasifikasi risiko, manfaat manajemen risiko, konsep dasar manajemen risiko, tahap manajemen risiko, dan strategi manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian. Risiko merupakan berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Nah, risiko ini merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dianggap negatif atau buruk, seperti kerugian secara finansial yang bisa terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat keputusan yang diambil pada saat ini. Manajemen risiko adalah sebuah cara sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Sedangkan manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Jadi, mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko yang pertama yaitu perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, perusahaan mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Nah, yang keempat yaitu meminimal perusahaan memperoleh kerugian. Selanjutnya yaitu klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama risiko murni, yang kedua risiko spekulatif, yang ketiga risiko statis, dan yang keempat risiko dinamis. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada namun kemungkinan keuntungan tidak ada, seperti contohnya kecelakaan atau kebakaran. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Nah, contohnya seperti usaha bisnis atau membeli saham. Selanjutnya yaitu risiko statis. Risiko statis ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Karakter risiko statis ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu risiko dinamis. Nah, risiko dinamis ini muncul dari perubahan kondisi tertentu, seperti contohnya perubahan kondisi masyarakat yang pada saat ini kritis dan sadar akan haknya. Konsep dasar manajemen risiko. Konsep dasar manajemen risiko ini ada 3, yaitu hazard, peril, dan loser. Hazard merupakan keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Nah, sedangkan peril merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian lainnya. Nah, sedangkan loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan namun tetap terjadi. Selanjutnya yaitu tahap manajemen risiko. Tahap manajemen risiko ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko, implementasi risiko, dan monitoring risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko, serta berbagai risiko yang akan dihadapi. Atau dalam kata lain, identifikasi risiko adalah
Membuat daftar risiko yang mungkin akan terjadi sebanyak mungkin. Yang kedua yaitu analisis resiko. Analisis resiko ini untuk mengukur resiko dengan cara melihat potensi terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur. Yang kedua yaitu analisis resiko. Analisis resiko merupakan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensi terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur. Namun, untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi, sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Pada tahap ini, manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Nah, kebijakan manajemen dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif strategi. Nah, alternatif strategi ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama risk avoidance, di mana manajemen memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Yang kedua yaitu risk reduction, dikenal juga sebagai risk mitigation, merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Nah, yang ketiga yaitu risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain. Nah, biasanya melalui suatu kontrak. Yang terakhir yaitu risk deferral. Risk deferral meliputi penundaan aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil, bahkan tidak timbul. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini merupakan proses penerapan apa yang sudah kita identifikasi, analisis, dan kelola. Yang terakhir yaitu monitoring risiko. Nah, pada monitoring risiko ini merupakan proses yang dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui efektivitas respon yang telah dipilih, sehingga ketika suatu risiko terjadi, maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.